damai di hati. Ya, bersyukur kepada Tuhan saya bisa ada di kantor PLN wilayah, ya, mengingatkan beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah berada di sini. Namun saat ini saya datang bukan sebagai karyawan lagi, tapi ya undangan khusus dari panitia Pirokris untuk membawakan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, sebetulnya saya sangat bersyukur sekali bisa berada di sini bersama-sama dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Karena orang-orang PLN adalah orang-orang yang hebat, luar biasa, menerangi wilayah Sulawesi Utara, bahkan seluruh Indonesia. Itu adalah orang-orang PLN. Ya, memang masih ada yang saya sempat kenal di sini, Pak Tommy, luar biasa. Kalau Pak Tommy ini dari SD kami sudah bersama-sama, tapi dia menjadi pejabat yang besar. Kemudian yang lain-lain. Dan saudara, saya diberi waktu berapa lama ini, Pak Tommy? 20 menit kah? Atau setengah jam? Ya, kira-kira enggak lama. Ya, ini tempat-tempat mungkin kita lihat kosong, tapi percayalah, ibadah itu luar biasa. Ibadah itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi jangan melihat tempat yang kosong. Tuhan bisa mengadakan, dan malaikat justru ada di tengah-tengah kita, karena malaikat justru ingin mendengar apa kata Tuhan. Seperti tema yang ada, ya, yang luar biasa ini, flyer yang dibuat oleh panitia. Saya memang belum hamba Tuhan yang besar, masih biasa-biasa. Tapi bersyukur bisa dipakai oleh Tuhan. Sebetulnya sebelum masuk PLN saya sudah jadi hamba Tuhan, Pak Tom. Tapi dalam PLN pun saya bisa berkarya melayani. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Menghormati firman Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kuasa, ya, terjemahan baru saja. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Disilakan untuk duduk. Ini adalah merupakan suratan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang dipilih oleh Tuhan sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi satu-satunya rasul pengganti Yudas Iskariot. Dia tidak bersama-sama dalam pelayanan selama Tuhan Yesus ada di bumi. Tetapi nanti Tuhan Yesus naik ke sorga, barulah Paulus ini dipanggil oleh kuasa Tuhan, kuasa yang dahsyat, tatkala dia menjalankan hukumnya yang lama, membunuh orang-orang percaya di kota Damsyik. Di saat itulah Tuhan menangkap dia. Dan saat dia dibentuk oleh Tuhan, luar biasa. Dia menjadi buta. Dia diajarkan tentang hukum anugerah dan kebenaran, sehingga dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, keyakinan yang kokoh daripada seorang Rasul Paulus tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kuasa Allah. Kita tahu, saudara, Injil ini adalah berbicara Tuhan Yesus Kristus. Kitab nabi-nabi dan segala Taurat itu, semua perwujudannya ada di dalam Injil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk menebus saya dan saudara. Kita percaya bahwa
Kitab Kejadian itu diuraikan, disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Itu hanya Dia berfirman saja. Tetapi tatkala Dia menciptakan manusia, Dia membuat dari tanah liat, dibentuk kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Sebab itu kehidupan kita manusia sangat berharga di mata Tuhan, ya. Semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan berharga di mata Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, maka manusia itu jatuh dalam dosa karena diganggu atau digoda oleh iblis atau ular itu. Jatuh dalam dosa, mereka dikeluarkan di tempat yang indah, taman yang indah, Eden. Mereka ditempatkan di dunia yang fana. Dengan berusaha mereka bisa makan, bisa hidup, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam kejatuhan ini kita melihat acara Tuhan bukan hanya sampai di sana. Acara Tuhan bagaimana Dia mau menyelamatkan kita umat manusia dari zaman datang pada zaman. Ada 3 zaman Tuhan menyelamatkan umat manusia. 1 zaman 2000 tahun. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Kalau zaman Bapa itu keselamatan perorangan. Contoh Nabi Ibrahim. Zaman Anak adalah satu bangsa, yaitu orang Israel. Di sana ada hukum Taurat dan segala syaratnya. Dan zaman anugerah dan kebenaran, zaman Roh Kudus, saya dan saudara, bahkan kita di zaman Roh Kudus ini adalah di ujung akhir zaman. Zaman Roh Kudus berawal daripada tatkala Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Dan saat itulah pemberitaan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita berada di ujung akhir zaman ini. Dan saudara menyadari kita manusia, orang tidak ada kekuatan. Kita tidak berdaya menghadapi keadaan yang terjadi sekarang ini. Apalagi teknologi yang makin berkembang. Lama-kelamaan tenaga manusia tidak lagi digunakan. Tetapi sekarang tinggal teknologi. Sebab itu beda dengan zaman kami dulu. Pegawai banyak sekali. Sekarang ya hanya sedikit. Jadi kalau hitung-hitung dalam pertemuan Natal bersama itu pensiunan lebih banyak dari pegawai, kan Pak Tom? Nah, ini karena kecanggihan. Nah, saudara, dalam ketidakberdayaan ini, apa kita mau cari? Mungkin kalau kita diberikan pertanyaan, apa yang pernah mau cari dalam dunia? Dunia milik Tuhan, kita ini milik Tuhan, semua milik Tuhan. Paling banyak berkata, saya mau diberkati, saya mau kekayaan. Karena orang sekarang takut jadi susah. Tetapi kalau Raja Soleman, dia minta kepada Tuhan hikmat dan pengetahuan untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi apa yang dia mintakan itu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan dia kekayaan, memberikan umur panjang dan luar biasa. Bangsa Israel dalam kepemimpinan Raja Soleman mengalami kesejahteraan, tidak ada perang. Malah raja-raja lain datang melihat hikmat Soleman. Yang utama hikmat kita minta kepada Tuhan. Kalau Raja Daud, dia minta satu perkara, dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupnya. Mungkin kita bisa baca ini ayat ini di dalam Mazmur pasal 27. Saya akan bacakan ya ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud juga punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan harmonis dengan Tuhan, dia akan mencintai Tuhan selama hidupnya. Sebab itu dalam ayat lain, lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Ini bertentangan dengan logika manusia. Bertentangan. Maukah kita tinggal 1 hari di gereja daripada kita 1000 tahun di tempat lain? Saudara, sebetulnya tinggal dalam rumah Tuhan, akhir zaman ini rumah Tuhan adalah kita. Jadi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan sebagai pegawai PLN, kita sudah mengutamakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Memulai pekerjaan, awali dengan doa. Tadi saya sudah sentil sebelum masuk PLN, saya sudah diajar tentang firman Tuhan. Jadi di kantor saya punya Alkitab. Waktu-waktu lowong saya membuka Alkitab, saya berdoa di sana. Dan inilah diajarkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan menyertai sehingga sampai pada saat ini, ya, dalam keadaan sehat meskipun agak turun kan Pak Tommy. Dulu agak kurus-kurus, lalu memeriksa di lab, ini aman-aman. Tapi semua mungkin dalam proses Tuhan. Dan bersyukur saya bisa melayani menjadi alatnya Tuhan. Ya. Saudara, Raja Daud minta supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupnya. Saudara, ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, orang-orang akhir zaman ini. Kenapa dia mau tinggal? Kenapa dia bersama-sama dengan Tuhan? Karena pertolongan Tuhan lebih daripada yang lain. Ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya dia lindungi. Ya, itu kalau tinggal dengan Tuhan. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, saudara, dalam waktu bahaya Tuhan melindungi kalau dekat dengan Tuhan. Jadi apapun kita, status kita, jabatan kita, andalkan Tuhan. Karena Alkitab tidak membedakan dia pimpinan, dia bawahan, bahkan mungkin security, mungkin dia cleaning service. Ya. Di mata Tuhan sama. Di Alkitab diceritakan bagaimana orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini hebat, luar biasa. Lazarus makan dari sisa-sisa makanan yang jatuh. Tetapi akhirnya dua-dua mati. Lazarus di pangkuan Ibrahim dan orang kaya di neraka, menderita. Orang kaya bilang, Bapak Ibrahim, kalau boleh ini Lazarus ya kan, DP tangan itu kalau di air kemudian basahkan lidahku, sudah kepanasan, siksa saudara. Ini akhir manusia, akhir kehidupan manusia. Tidak bisa lagi kalau sudah meninggal, kalau sudah mati. Orang yang di neraka tidak bisa ke surga, orang yang dari surga pun apalagi dia tidak suka. Sebab itu mengingatkan, ya, saya pernah menikmati kenikmatan di perusahaan ini. Ya. Luar biasa tuh doi Senin tahu mau taruh di mana. Ya. Bapak Ibu, apalagi karyawan-karyawan luar biasa, kalian diberkati. Tetapi ingat baik-baik, harta itu bukan segala-galanya. Segala-galanya dalam kehidupan manusia adalah Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka tenanglah hidupmu. Kadang-kala harta itu tidak membuat kita tenang. Kalau terlalu banyak harta kumpul di rumah, justru dia tidak bisa tidur. Kaki-kaki orang pancuri, kaki-kaki orang ambil, apalagi dia ada auto baru, parkir di depan sana, dia berpikiran waktu ibadah tidak tenang. Kaki lihat orang garis tuh auto.
Semua harta itu belum tentu membuat kita tenang, tetapi diam dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Saudara ingat peristiwa yang baru terjadi di California, Los Angeles, kota yang aman, glamor. Di sana penuh dengan artis, orang-orang pejabat, orang-orang kaya luar biasa. Surga, ya. Segala macam bisnis di sana. Tetapi Tuhan melihat ada perbuatan-perbuatan tercela, dosa. Ya. Namun di YouTube juga saya lihat ada seorang perempuan muda, dia bernubuat di jalan pakai speaker, bertobat dari seks bebas, bertobat dari hal-hal segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Cuma 2 hari maka Tuhan beracara. Api dari kecil dia menjadi besar. Ada juga di YouTube lain seorang pilot, dia lihat api itu bukan dari bumi, tetapi itu dari langit. Satu kota yang besar bisa rata tanah. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Mau berharap di kekayaan? Ada lagi firman Tuhan bilang begini. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, kalau Tuhan murka, kalau bencana terjadi, harta tidak berguna. Itu otot baru tak gulung-gulung, banjir bawah, itu rumah-rumah hancur, dibakar. Saudara, mari kita sebagai orang yang percaya, orang-orang Kristen. Saya memang percaya di sini orang-orang Kristen, ya. Orang percaya, mari kita mendalami lagi tentang Tuhan. Jangan kita percaya Tuhan seada-adanya. Jangan kita bawa Tuhan seada-adanya. Tetapi bawalah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Saudara, kalau Tuhan menyertai, amanlah hidupmu. Namun saudara, kalau bawa dengan Tuhan, jangan ada dosa. Ya. Biasanya orang berdosa kalau banyak duit. Duit ini uang ini gaji yang besar. Kadang-kala orang jatuh di dalam dosa, bagaimana Pak Tommy. Namun kita diuji. Sebab itu Raja Sulaiman dia bilang, Tuhan berkati saya, jangan terlalu kaya dan jangan juga terlalu susah, tetapi secukupnya. Tetapi kita manusia selalu berusaha supaya mendapatkan lebih. Kalau boleh untuk 1 bulan ini semua terpenuhi, baik makanan, minuman, pakaian, transportasi, perjalanan, darat, laut, dan udara, kalau perlu terpenuhi sampai di anak cucu. Terus sediakan rumah, terus sediakan tempat, saudara. Saudara, Tuhan yang menjaga. Kadang-kala melihat orang tuanya diberkati datang kepada anak-anak, apalagi cucu-cucu, melarat. Doa orang tua itu menentukan sampai anak cucu kita akan diberkati, saudara. Dan saudara, satu-satunya penolong kita adalah kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata 2, sehingga dapat menceraikan sumsum, sendi-sendi, nyawa dan roh. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman Allah, saudara sekalian, satu-satunya kehidupan saya dan saudara. Kita hidup hanya oleh firman Tuhan, karena perkataan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, Tuhan itu adalah firman. Dan firman ini yang kita dengar, kuasanya luar biasa. Dia menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi kalau tidak percaya tidak akan selamat. Itu kan ayat bilang, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Iman yang bagaimana dulu? Orang kalau cuma percaya, asal percaya, setan pun percaya. Ya. Dalam kitab Yakobus kan, nggak apa-apa karena ini penting. Kita akan baca firman Tuhan.
Karena saya agak lupa ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau ini percaya bahwa Allah satu saja adanya benar. Segala setan pun percaya juga dan menggeletar. Orang percaya Tuhan, tapi setan pun percaya dan Tuhan gemeletar. Ya, kita kalau percaya tidak ada ketakutan, tidak ada kegeletaran, setan lebih kuat dari kita. Sedangkan setan sudah digariskan tidak masuk surga. Saya dan saudara harus lebih menggeletar. Artinya kalau orang dengan firman takut. Jangan kita dengan firman seada-adanya. Kadang-kala pengkhotbah itu jadi menentukan siapa waktu pengkhotbah itu. Ya. Kadang-kala orang benci pendeta. Saudara, saya mau katakan pendeta itu lantikan Tuhan diurapi. Namun ada semua pendeta. Melihat saja pemberitaan. Inilah kekuatan Tuhan. Tuhan bisa menyelamatkan saya dan saudara hanya karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur saudara, waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin masih panjang lagi, tapi mungkin ini dulu yang saya mau sampaikan. Bahwa firman Tuhan taruh dalam hati. Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Awali tugasmu dengan doa. Di rumah pun mau tidur berdoa, bangun tidur mengucap syukur. Mengawali semua dengan doa. Saudara tidak rugi orang cari Tuhan, tidak rugi. Saya mau katakan saudara, orang mau cari apa dalam dunia? Cari sorga. Dunia cuma sementara. Cuma sementara orang dalam dunia. Jadi sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya kita, sekuatnya kita, cuma di dunia ini. Sebentar akhiratnya menentukan. Ada dua tempat, sorga dan neraka. Itu disediakan. Orang yang setia, orang yang benar, yang selalu mengandalkan Tuhan itu tempatnya sorga. Tapi kalau memberontak, berdosa, berbuat dosa, mati dalam dosa, neraka. Mari kita berpikir positif saudara, bahwa harta tidak segala-galanya. Gaji yang besar, peringkat yang menentukan kita masuk surga. Tapi kalau peringkat tinggi juga kemudian gaji besar, kemudian dengan Tuhan, ini yang luar biasa saudara. Mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.